إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikannya sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah babu yaburru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam kemaksiatan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu pada kebaikan, yaitu bukan dalam kemaksiatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua wajib ditaati, tapi ketaatan orang tua tidak mutlak. Selama bukan dalam maksiat, maka seorang anak wajib bagi dia untuk menaati orang tuanya. Hadis yang kita akan ambil pada saat ini adalah dari Ummu Darda, dari Abi Darda radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 wasiat. Yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurriqta. Janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun engkau dibakar, meskipun engkau dicincang-cincang. Jadi kita berada di atas Islam, yaitu pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati. Ya, tidak boleh kita menjual agama kita dengan sedikit daripada kebahagiaan dunia. Rasul di sini mengatakan kepada Abu Darda, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa in qutti'ta, meskipun kamu dipotong-potong, meskipun kamu dicincang, au hurriqta, au meskipun kamu juga dibakar. Maka lihatlah orang-orang terdahulu yang mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yaitu ashabul ukhdud, mereka dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? An-nari dzatil waqud, mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi lihat juga bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, orang-orang terdahulu yang mereka disisir kulit dan dagingnya dengan sisir besi, sehingga yang tersisa adalah tulangnya saja. Itu tidak sama sekali membuat mereka itu meninggalkan agama mereka. Berbeda dengan kita sekarang ini, ya, hanya karena hal-hal sepele seorang keluar dari Islam, karena kesulitan ekonomi atau karena pasangan yang mengancam tidak mau menikah kalau tidak keluar dari agama Islam, dan alasan-alasan yang sepele lainnya yang mengakibatkan seorang muslim keluar dari agamanya. Maka ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima apapun dari ibadah seorang hamba selama dia tidak berada di atas agama Islam. Maka Rasul mengatakan ra'sul amri al-Islam. Jadi modal kita utama hidup di dunia ini adalah agama kita. Karena dengan kita beragama Islam, nilai kebajikan yang kecil maupun yang besar akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertahankanlah agama kita meskipun nyawa taruhannya. Ya, tidak mengapa kita disiksa di dunia ini hanya karena kita mempertahankan agama dan keyakinan kita. Bahkan kalaupun kita dibunuh, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bertauhid, mempertahankan agama kita. Ini yang pertama, yaitu kewajiban kita untuk memegang teguh agama Islam. Apapun ancamannya, agama kita harga mati, tidak boleh dipermainkan, tidak boleh diperjualbelikan dengan nilai-nilai yang rendah daripada dunia dan seisinya. Kemudian Rasulullah mengatakan wala tatrukanna as-salatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adh-dhimmah. Dan janganlah kamu meninggalkan salat, ini wasiat yang kedua, dan janganlah kamu meninggalkan salat dengan sengaja. Dan barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah hilang darinya jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti meninggalkan salat karena uzur tidak berdosa kita. Seperti kita ketiduran sampai keluarnya waktu salat, maka ini tidak dosa. Rasul mengatakan laisat tafritu fin naum, tidak ada unsur kita mempermainkan dan menyia-nyiakan salat ketika tidur, karena itu adalah uzur. Innamat tafritu, sesungguhnya orang yang bermain-main dengan waktu salat, siapa di antara mereka yang masuk waktu salat dia tahu dan dia terjaga, dia tidak mengerjakannya sampai keluar waktunya, inilah yang dia memain-mainkan salat. Jadi orang yang tidur, dia ketika ketiduran sampai keluar waktu salat, dia tidak termasuk orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Atau orang yang lupa, orang yang lupa kalau dia belum salat, dan dia ingat kalau dia ternyata belum salat ketika waktunya sudah keluar, maka ini juga tidak termasuk meninggalkan salat dengan sengaja. Rasulullah mengatakan man nasiya as-salata aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata lahu illa dzalika. Siapa yang meninggalkan salat karena lupa dan ketiduran, maka hendaklah dia mengerjakan salat itu kapanpun dia ingat. Sehingga sebagian penyakit yang menjamur
dari kalangan kaum muslimin adalah mereka kalau ketiduran bangun ketika waktu sholat habis, dia lanjutkan tidurnya. Bagi dia waktu sholat sudah habis. Bagi orang yang tidur dan lupa waktu sholatnya, kapanpun dia bangun dan kapanpun dia ingat, meskipun dia itu bangun di waktu sholat berikutnya, ya, maka itu waktu sholat dia, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang meninggalkan sholat, tidak ada alasannya. Ya, Rasul mengatakan siapa yang lupa dan tidur dari sholatnya sampai keluar waktu sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat, ketika dia bangun. Tidak ada kafarah, tidak ada kafarah baginya kecuali mengerjakan sholat pada saat itu. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah telah mencabut darinya jaminannya. Meninggalkan sholat dengan sengaja, kita sering sebutkan hadis tentang orang yang meninggalkan sholat. Rasul mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dari kekufuran dan kesyirikan tatkala dia meninggalkan salat. Kalau dia sudah meninggalkan salat, maka dia sudah sampai pada kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena itu, tidak boleh kita mempermainkan salat. Tidak boleh kita mempermainkan salat, karena salat adalah rukun iman yang terkuat setelah dua kalimat syahadat. Dan kata Syaqiq bin Abdullah, tidak ada satu amalan yang dinilai para sahabat pelakunya keluar dari Islam ketika dia meninggalkannya kecuali salat. Ya, kecuali salat. Sehingga sekarang ini jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, terkadang orang yang mencuri lebih buruk di mata manusia dibanding orang yang meninggalkan salat. Orang yang terjerumus ke dalam perbuatan sodom misalnya, tapi dia rajin sholat, memang kelihatan rajin sholat di masjid, dia ada penyakit seperti itu, dianggap lebih buruk dibanding orang yang meninggalkan sholat. Padahal orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir oleh nas hadis Nabi SAW. Ya, orang yang berzina, jangan sampai kita mengatakan sholat aja kencang, zinahnya jalan. Lihat mereka yang tidak melaksanakan salat, mereka ini adalah orang-orang yang sudah melakukan dosa besar, ya, sudah melakukan dosa besar, karena rukun Islam yang terkuat setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Kemudian wala tashrabannal khamra, jangan sekali-kali kamu meneguk minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena yang namanya minuman keras ini adalah kunci segala keburukan. Yang namanya minuman keras ini adalah kunci dari segala keburukan. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah mengatakan al-khamru ummul fawahish. Khamr itu induknya segala keburukan, induknya segala kekejian. Kenapa? Wa akbarul kabair, karena ia ini merupakan dosa besar, bagian daripada dosa besar. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah, siapa yang meneguk khamr di dunia, ia tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khamr di akhirat. Jadi di akhirat ada khamr, tapi bukan khamrnya dunia yang memabukkan, membuat pusing.
Kemudian man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Saking buruknya khamr, siapa yang menoguknya kadang ia akan menggauli ibunya. Man syaribaha waqa'a ala ummih. Siapa yang minum khamr kadang ketika ia tidak sadar ia menggauli ibunya, menggauli bibinya. Dan itu banyak terjadi jamaah bukan Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mabuk, bahkan ada mereka yang menggauli anak putrinya. Jadi al-khamru ummul fawahish. Khamr itu induknya segala perbuatan keji, pembunuhan, ya. Itu juga kadang sering dipicu karena khamr, pengaruh alkohol, ya. Oleh karena itu seorang muslim jangan sekali-kali dia meneguk minuman keras. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kepada Abu Darda, wala tashrabannal khamra. Jangan sekali-kali kamu meneguk minuman keras. Sekarang ini persis seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minuman keras diberi nama dengan selain namanya, tujuannya untuk menghalalkan itu. Yusammaunaha bi ghairi ismiha. Mereka menamakannya bukan lagi dengan nama aslinya, diberi nama dengan nama-nama yang indah. Padahal itu adalah minuman yang memabukkan. Tujuan merubah nama agar terlihat tidak jelek, ya, padahal hakikatnya ia adalah minuman yang memabukkan yang dapat mencelakakan seorang hamba. Jadi minuman keras miftahu kulli syarr, pintu atau kunci segala keburukan. Tidak percaya? Lihatlah orang-orang yang meminum minuman keras, bagaimana mereka berbuat, ya, kesalahan, sehingga seorang hamba hendaklah dia benar-benar menjaga diri dari meneguk minuman keras ini. Jadi kalau meminumnya di dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum di akhirat khamar ini. Jadi bukan minuman keras, ya, di akhirat itu dia khamar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Muhammad, ya, khamratil ladzatil lisyaribin, ada khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya nanti di akhirat. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Dan taatilah kedua orang tuamu. Ini dari bab ini syahidnya adalah pada penggalan hadis ini. Dan taatilah kedua orang tuamu meskipun mereka berdua memerintahkan engkau keluar dari duniamu, keluar dari pekerjaanmu, keluar dari kesibukanmu. Fakhruj lahuma, maka keluarlah engkau untuk mereka berdua. Keluarlah engkau untuk mereka berdua. Jadi sekali lagi, ketaatan kepada kedua orang tua selama bukan maksiat. Taatilah kedua orang tuamu meskipun mereka memerintahkan engkau keluar dari duniamu, ya. Tapi jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, jika orang tua memerintahkan kita menceraikan istri kita misalnya, ya, apakah ini termasuk ketaatan yang kita wajib menaati orang tua? Ada yang mengatakan menaati orang tua ketika dia meminta kita menceraikan istri kita tetap wajib. Dalilnya Umar yang meminta kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Ya, kita dengan Umar jauh
Karena Umar kadang ide-idenya Umar radhiyallahu taala anhu sering bertepatan dengan wahyu, sehingga dia melihat kelakuan daripada menantunya barangkali ya tidak cocok untuk hidup bersama anaknya. Kalau orang tua kita sekarang, lihat dulu, kalau istri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada kita, dia tidak pernah melarang kita untuk berbakti kepada ibu kita. Kalau ternyata ada perilaku-perilaku yang kurang baik, ya itu manusiawi, sehingga Rasulullah mengatakan la yafruku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami menjelek-jelekkan istrinya karena ada kelakuan yang tidak baik, ya, ada akhlak yang tidak baik. Kalau memang kita membenci sebagian akhlak istri kita, maka masih ada kebaikan dia yang harus kita lihat, ya, mencuci, memasak, ya, melayani kita, itu kebaikan istri kita. Sehingga kalau memang orang tua meminta anaknya menceraikan istrinya, dilihat dulu apa yang memicu orang tua kita itu, ya. Kalau cuman karena istri kita ini orang miskin, keluarga miskin, sama orang tua disuruh ceraikan, ya jangan. Ya, karena banyak orang tua ya sekarang karena menantunya itu tergolong orang-orang rendahan, padahal solihah anaknya, ya, rajin sholat, berbakti kepada suaminya, bahkan dia pun berbakti kepada mertuanya, berbuat baik kepada mertuanya. Tapi namanya orang kalau sudah benci, akhirnya dia meminta anaknya untuk menceraikan, ya, istrinya. Jadi taatlah kepada kedua orang tua selama mereka tidak memerintahkan kita dalam hal-hal maksiat. Kadang sebagian orang tua kita juga memerintahkan kita untuk seperti sebagian saudara-saudara kita yang memiliki orang tua yang masih non-muslim, minta diantar ke gereja. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Suruh belikan daging babi misalnya, itu tidak boleh, karena itu maksiat. Atau bapak memerintahkan anaknya beli rokok, itu anak tidak boleh taat itu, meskipun digampar sama orang tuanya itu. Karena rokok membunuhmu, ya, kan sudah jelas rokok membunuhmu. Jadi rokok membunuhmu, sehingga si anak harus pintar, Pak, rokok itu ada tertulis di situ rokok membunuhmu, saya nggak mau membunuh bapak. Nah, jadi perhatikan ini anak-anaknya. Kalau masih disuruh sama bapak-bapak beli rokok, jangan mau. Alasannya sayang bapak. Seperti itu. Jadi semua, ya, perintah orang tua harus ditimbang dengan kacamata syariat. Jika memang itu baik atau bahkan mubah, ya, boleh, hukum asalnya boleh, maka silahkan, ya, taati orang tua kita, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan jangan kamu, ya, menanggalkan ketaatanmu dari pemimpinmu meskipun engkau melihat dia ini adalah salah dan kamu benar, ya. Jadi pemimpin kita sesuai dengan keadaan kita saat ini. Kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaanmu, maka seperti itulah Allah akan mengirimkan pemimpin kepada kalian, ya. Jadi pemimpin yang sekarang mementingkan
perutnya sendiri itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan kekenyangannya, sekarang lihat mereka yang terjerumus ke dalam dosa besar, mencuri, ya, korupsi. Itu adalah mencuri, sehingga kalau korupsi itu terkesan tidak jelek, karena dirubah namanya jadi mencuri dengan korupsi. Meskipun yang dia curi itu triliunan, ketika dikatakan korupsi itu masih mending dibanding orang mencuri anak ayam atau mencuri singkong tetangga. Ya, jadi pemerintah kita sekarang ini atau jajaran-jajaran yang ada di pemerintahan yang mereka tidak jujur, melakukan korupsi dan yang lainnya, atau bahkan pemerintah kita sendiri yang hanya mementingkan dirinya sendiri, rakyat biarkan mereka kelaparan, maka jangan sampai menanggalkan ketaatan dari pemimpin yang sah, selama itu lagi perintahnya itu dalam kebaikan. Jika memerintahkan kita dalam keburukan, maka tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang itu membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, sesungguhnya akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang akan mengambil harta kalian, mengutamakan kekenyangan perut mereka. Apa kata para sahabat? Famadza ta'muruna? Apa yang Anda perintahkan kami wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan isbir, isma' wa ati'. Ya, dengarkan dan taati. Dengarkan dan taati. Ya, karena bagaimanapun pemimpin itu kita butuhkan. Ya, kalau tidak ada pemimpin, maka semua orang akan ingin mengacaukan negeri kita, akan menguasai negeri kita. Sejelek-jeleknya pemimpin, ya, di dalam satu negeri itu lebih baik dibanding satu negara tidak dipimpin oleh seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta. Jangan kamu kabur di medan perang meskipun kamu terancam terbunuh dan sahabat-sahabatmu atau orang-orang yang ikut berperang itu kabur. Jadi di antara dosa besar adalah al-firaru minaz zahfi, yaitu kabur di medan perang. Tidak boleh seorang kalau sudah perang sedang berkecamuk, dia tidak boleh keluar dari barisan kaum muslimin. Ya. Karena jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, orang yang berperang di jalan Allah itu dia tidak merasakan sayatan pedang itu kecuali seperti gigitan nyamuk. Karena bagi dia menegakkan kalimat la ilaha illallah itu sebuah kelezatan dan kenikmatan. Ya. Oleh karena itu orang yang mati meninggal dunia di medan perang luar biasa keutamaannya. Bahkan di antara amalan yang membuat seseorang tidak mendapatkan fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat, itu adalah seorang yang meninggal dunia ketika dia berjihad di jalan Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma balul mujahid yuftanu fi qabrihi. Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendapatkan fitnah kubur? Maka Rasul mengatakan, kafa bi bariqati suyufi 'inda ra'sihi fitnah. Cukuplah ya kilatan pedang yang ada pada kepala seorang yang berjihad di jalan Allah ketika hendak dipenggal lehernya itu sebagai fitnah dia, berarti ujian terberat dia. Maka ketika dia lewat dari ujian ini, dipenggal lehernya, maka ketika dia berada
di dalam kuburnya dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur lagi. Jadi berjihad di jalan Allah, seorang yang berjihad di jalan Allah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia sudah melihat posisinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, jangan kau menyangka, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menyangka orang yang ia terbunuh di medan perang itu mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka itu hidup, ya. Kemudian wa anfiq min tawli ala ahlika. Berinfaklah sesuai dengan kemampuanmu terhadap keluargamu. Banyak dari kaum muslimin dia tidak memperhatikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya dengan tujuan mulia, tapi tidak ditinggalkan bersama anak dan istrinya, ya, biaya hidup dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang dikatakan berbuat dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Ya, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah ya pada suami berinfak sesuai dengan kemampuannya. Ya, maka siapa yang Allah sempitkan rezekinya, berinfaklah sesuai dengan kemampuan. Barang siapa yang Allah luaskan rezekinya, jangan pelit terhadap istri dan anak-anak. Karena kita mendapatkan sebagian suami pelit terhadap istrinya. Kadang saking pelitnya sang suami, istri sudah enggak tahan, istri melayangkan gugat cerai gugat ke pengadilan. Barulah di situ suami memohon, meminta kepada istrinya, jangan cabut berkasnya. Ada satu ibu-ibu ya bertanya kepada saya, bagaimana? Saya disuruh sama suami cabut berkas, tapi saya minta uang 150 juta. Nyata ini jamaah Allah Azza wa Jalla. Seorang ibu-ibu bertanya kepada saya karena dia belasan tahun sudah tersiksa dengan sifat pelitnya suaminya, sehingga pada satu kondisi sifat pelit ini menjadikan si istri sudah tidak punya rasa cinta lagi kepada suaminya. Akhirnya apa? Nekat datang ke pengadilan buat iya, dia akhirnya layangkan ini. Kemudian beberapa kali sidang, sang suami meminta, bahkan menangis untuk tidak dilanjutkan lagi kasus ini. Akhirnya istrinya minta uang 150 juta. Kata dia, bagi suami saya Ustadz, uang segitu tanahnya kalau dijual belum ada itu berkurang tanahnya. Tapi segitu masih mikir, jamaah Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai sifat pelit ini dipelihara. Pelit kok dipelihara, kan begitu. Jadi nanti kalau istrinya tiba-tiba kabur kemana, ya, apalagi kalau istrinya jadi rebutan, sampai ada orang mengatakan kutunggu jandamu, ya kan? Keluar masa iddah sudah diambil orang, nyesal gitu. Ya, jadi berinfaklah sesuai dengan kemampuan kita terhadap keluarga kita, jangan pelit. Ya, sebagaimana kisah Hindun, ya, yang memiliki suami pelit, Abu Sufyan, sampai Hindun mengambil diam-diam itu, ya, uang suaminya. Tapi ada suami punya uang 10.000 di kantong, giliran nggak ada, Bu, yang 10.000 tadi di kantong bapak mana? Subhanallah, 10.000 masih diingat. Ya, kalau orang sengaja naruh yang merah-merah di kantong celana biar dicuci istri, nanti istri dapat surprise gitu. Ini kertas risi, uang, dilihatnya merah. Ini uang 10.000 masih dicari. Suami pelit begini itu tidak dibutuhkan sama istri nanti. Ya, ketika apalagi kalau sudah tua, giliran tua ditinggal sama istri. Begitu pula anak-anak, karena pelitnya kita, anak-anak juga enggak terlalu peduli sama kita. Kan bumerang bagi kita.
Kemudian wala tarfa' 'asaka an ahlika wa akhibhum fillah. Jangan mudah mengangkat tongkat kepada keluargamu, kepada istri. Artinya jangan suka mukul. Makanya di antara yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah mengadukan ada dua sahabat yang datang melamar beliau. Yang pertama kalau tidak salah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan kalau tidak salah. Maka Rasul mengatakan adapun Muawiyah ini orangnya miskin, jangan nikah sama orang miskin nanti. Nah, berarti boleh enggak wanita menolak kita karena kita miskin? Boleh. Jadi jangan sedih bujang-bujang ini ditolak oleh wanita karena miskin, jangan sedih. Karena Rasulullah katakan jangan nikah sama Muawiyah, fa innahu su'luk, miskin. Ya. Miskin dia, karena kalau wanita dia juga mikir bagaimana anaknya, pendidikan anaknya nanti. Sedangkan ini miskin. Kemudian adapun Abu Jaham ini dia tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya. Artinya sering mukul istri. Jadi tidak boleh memukul istri kita tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, kalaupun memukul tidak sampai melukai, tidak sampai meninggalkan bekas, tidak sampai memukul wajah. Itu pun kalau istri sudah dinasihati, ya, kemudian sudah diranjang tidak diajak berbicara, masih ngeyel, maka pukul tapi tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak menampar wajah. Ya, ini beberapa hadis atau beberapa nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Darda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.